Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Yohanes dalam kalimat ini menjadi inti dari seluruh kabar Injil. Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus dosa. Tetapi sayangnya saudara-saudara, bahwa banyak orang masih berpikir bahwa Tuhan datang untuk menghukum, bukan untuk menolong. Padahal Yohanes menulis justru untuk meluruskan pandangan itu. Pada waktu surat ini ditulis, jemaat sedang kebingungan. Ada pengajar-pengajar palsu yang berkata, yang penting hatimu percaya, hidupmu tidak apa-apa. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi hidupnya tetap dalam dosa. Maka Yohanes menulis dengan tegas, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Artinya, Kristus datang bukan untuk menghancurkan manusia yang berdosa, tetapi untuk menghancurkan dosa yang menghancurkan manusia. Kasih Allah bukan kasih yang membiarkan dosa, tetapi kasih yang menghapus, yang memulihkan, yang mengubah. Saudaraku, Yohanes berkata, ia telah menyatakan dirinya. Itu artinya Allah sendiri yang mengambil langkah pertama. Keselamatan bukan dimulai dari usaha manusia, tetapi dari inisiatif Allah sendiri. Kita tidak sedang mencari Allah, tetapi Allah lah yang datang mencari kita. Dan dia datang bukan membawa palu pengadilan, tetapi membawa pelukan kasih. Kasih sejati tidak menunggu orang berubah dulu baru mengasihi, tetapi datang lebih dahulu untuk menolong. Itulah kasih Kristus. Ia datang bukan untuk berkata, kamu salah, tetapi untuk berkata, aku datang supaya kamu diselamatkan. Lalu Yohanes menuliskan lagi, supaya ia menghapus segala dosa. Kata menghapus dalam bahasa aslinya berarti mengangkat, menyingkirkan sepenuhnya, supaya tidak hanya memaafkan dosa kita, tetapi mencabut akar dosa itu dari dalam hidup kita. Ia tidak hanya menutupi luka, tetapi menyembuhkannya. Ia tidak hanya memberi pengampunan, tetapi memberi kuasa untuk hidup baru. Seperti yang pernah dikatakan Dietrich Bonhoeffer, kasih Kristus tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi ia datang begitu dekat dengan orang berdosa, sehingga mereka tidak bisa tinggal tetap dalam dosanya. Luar biasa bukan? Kasih Yesus Kristus tidak menghancurkan orang berdosa, tetapi juga tidak membenarkan orang berdosa. Ia datang begitu dekat, sehingga kasihnya sendiri membuat orang berubah. Dan Yohanes menutup ayat ini dengan berkata, di dalam dia tidak ada dosa. Yesus adalah sumber kemurnian sejati. Kesuciannya bukan untuk menjauh dari kita, tetapi untuk memurnikan kita. Semakin kita dekat dengan Kristus, semakin dosa kehilangan kuasanya atas hidup kita. Kasih Kristus bukan kasih yang memanjakan dosa, tetapi kasih yang membentuk dan memurnikan. Ia tidak datang untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan. Ia tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk mengubah.
Saudaraku, hari ini kita datang dengan beban dosa, rasa malu, atau kegagalan. Tetapi kabar baiknya adalah tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dihapus oleh kasih Kristus. Dia sudah datang, Dia sudah menyatakan dirinya, dan Dia ingin mengubah hidup kita dengan kasih-Nya yang memurnikan. Mari, datanglah kepadanya dengan hati yang terbuka. Sebab kasih Kristus bukan kasih yang menghakimi, tetapi kasih yang mengubah, membebaskan, dan menyucikan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati.